Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Ketut Suryawan dengan NIM 2017-05-1235 dan saya sendiri dengan Lydia Dumaria Sihombing dengan NIM 2017-05-1221 dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami akan menjelaskan tentang materi buku besar dan buku pembantu. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya sendiri, Ketut Suryawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu buku besar. Tentunya sih semua sudah tahu ya buku besar itu apa. Jadi saya akan menjelaskan sedikit saja ya. Buku besar atau yang juga disebut dengan general ledger adalah salah satu bagian dari siklus akuntansi. Isi dari buku ini adalah kumpulan transaksi yang termuat dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Secara sederhana, buku ini menggolongkan dan mengelompokkan akun perkiraan yang sama agar memudahkan akuntan dalam melakukan identifikasi akun-akun tersebut. Nah, kemudian di sini ada formulir akun buku besar. Apa sih itu formulir akun buku besar? Jadi, yang sudah saya sempat tadi jelaskan ya di atas, disebutkan bahwa akun buku besar umumnya terbentuk T ya, yang merupakan catatan akuntansi yang dibagi dua secara vertikal, yaitu sebelah kiri disebut debit dan sebelah kanan disebut kredit. Ada berbagai variasi bentuk formulir akun buku besar. Adapun akun debit ledger. Nah, bentuk akun ini menyediakan kolom keterangan pada sebelah debit lebih besar bila dibandingkan dengan kolom keterangan pada sebelah kredit. Kemudian ada akun biasa. Bentuk akun ini sangatlah luas digunakan. Akun ini mempunyai kolom keterangan yang sama lebar untuk sebelah debit maupun sebelah kredit. Kemudian ada akun berkolom saldo di tengah. Nah, bentuk akun ini digunakan jika diperlakukan informasi saldo akun setiap saat, baik saldo debit maupun saldo kredit. Kemudian adapun akun berkolom saldo bersaldo di tengah ya. Bentuk akun ini digunakan jika diperlakukan informasi saldo akun setiap saat balik saldo debit maupun saldo kredit dan diperlakukan penjelas yang relatif sama banyaknya baik untuk transaksi pendebitan maupun transaksi pengkreditan. Nah, kemudian ada akun berkolom saldo ya. Bentuk akun ini digunakan jika diperlakukan penjelasan yang banyak, baik untuk transaksi pendebitan maupun transaksi pengkreditan, dan jika diperlakukan informasi saldo berjalan setiap saat. Kemudian ada akun ganda berkolom saldo. Nah, bentuk akun ini digunakan jika hanya diperlakukan penjelasan singkat untuk setiap transaksi pendebitan dan pengkreditan, jika diperlakukan informasi saldo berjalan setiap saat, dan jika akun ini sangat aktif dipakai. Nah, yang terakhir yaitu ada akun dengan kolom saldo lama dan saldo baru. Nah, akun ini biasanya digunakan jika perusahaan menggunakan mesin pembukuan sebagai alat postingnya. Kemudian, adapun susunan akun buku besar. Susunan akun buku besar ini yaitu akun-akun yang dibentuk dalam buku besar harus disesuaikan dengan jenis dan susunan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Umumnya jenis susunan dan informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk jenis usaha tertentu telah mengikuti jenis dan susunan standar yang lazim dalam menyajikan laporan keuangan dalam jenis usaha tersebut. Sebagai contoh jenis usaha susunan informasi mengenai aset lancar di dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur umumnya adalah sebagai berikut. Adapun kas dan bank, investasi jangka pendek, piutang, cadangan kerugian penurunan nilai piutang, persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, persediaan bahan baku dan bahan penolong, uang muka, biaya dibayar di muka, dan aset lancar lainnya. Kemudian adapun kode akun ya. Nah, kode akun ini adalah suatu rangka yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat.
Nah, kode ini memudahkan identifikasi dan pembedaan elemen-elemen yang ada di dalam suatu klasifikasi. Adapun tujuan dari kode tersebut. Dalam sistem pengelolaan data akuntansi, kode memenuhi berbagai tujuan berikut ini, yaitu yang pertama, ada mengidentifikasi data akuntansi secara unik. Yang kedua, meringkas data. Yang ketiga, mengklasifikasikan akun dan transaksi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menyampaikan makna tertentu. Nah, metode pemberian kode akun ini umumnya didasarkan pada rangka pemberian kode tertentu sehingga memudahkan pemakai dalam penggunaannya. Adapun kode angka atau alfabet urut. Dalam metode pemberian kode ini, akun buku besar diberi kode angka atau huruf yang berurutan. Kelemahan kode angka ini atau alfabet urut ini adalah jika terjadi perluasan jumlah akun. Hal ini mengakibatkan perubahan seluruh terhadap akun yang mempunyai kode angka yang lebih besar. Kemudian, adapun kode angka blok. Nah, dalam metode pemberian kode ini, akun buku besar dikelompokkan menjadi beberapa golongan dan setiap golongan disediakan satu blok angka yang berurutan untuk memberi kodenya. Adapun yang ketiga yaitu kode angka kelompok. Kode angka kelompok ini terbentuk dari dua atau lebih yang dikombinasikan menjadi satu kode. Kemudian kode angka desimal. Kalau kode angka desimal ini yaitu berarti persepuluhan kode angka desimal memberi kode angka tersebut klasifikasi yang membagi kelompok menjadi maksimal 10 sekelompokkan atau menjadi sekelompok. Kemudian yang terakhir kode angka urut didahului dengan huruf. Metode ini menggunakan kode berupa kombinasi angka dengan huruf. Setiap akun diberi kode angka yang di mukanya dicantumkan huruf singkat kelompok akun tersebut. Nah, buku pembantu. Nah, dalam materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang buku pembantu. Jadi sini ada buku pembantu adalah suatu kelompok akun yang merupakan rincian akun tertentu dalam buku besar atau general ledger yang dibentuk untuk memudahkan dan mempercepat penyusunan laporan dan neraca saldo. Lalu, next. Umumnya perusahaan manufaktur menyelenggarakan berbagai buku pembantu. Terdapat ada 6 buku pembantu. Yang pertama ada buku pembantu persediaan. Buku pembantu persediaan ini terdiri dari kartu persediaan yang berisi informasi baik mengenai kuantitas maupun harga pokok berbagai persediaan. Kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat mutasi persediaan dan saldo setiap jenis persediaan. Lalu di sini ada buku pembantu piutang. Buku pembantu piutang ini terdiri dari kartu piutang yang disusun menurut nama debitur perusahaan. Kartu piutang ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo piutang kepada tiap debitur, serta digunakan sebagai sumber informasi untuk pembuatan pernyataan piutang atau account receivable statement yang dikirimkan kepada tiap debitur secara periodik. Lalu ada buku pembantu utang. Buku pembantu ini terdiri dari kartu utang yang disusun menurut kreditur perusahaan. Kartu utang ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada tiap debitur serta digunakan sebagai sumber informasi untuk rekonsiliasi dengan pernyataan piutang atau account receivable statement yang diterima dari kreditur secara periodik. Lalu ada buku pembantu harga pokok produk. Buku pembantu ini terdiri dari harga pokok produk yang digunakan untuk mencatat harga pokok pesanan yang diproduksi perusahaan. Buku pembantu ini digunakan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dan merupakan rincian akun persediaan barang dalam proses yang diselenggarakan dalam buku besar. Lalu ada buku pembantu aset tetap. Buku pembantu ini
terdiri dari kartu aset tetap yang digunakan untuk mencatat semua informasi mengenai aset tetap seperti tanggal perolehan, jenis aset tetap, spesifikasi, lokasi, penyusutan, dan belanja modal. Buku pembantu ini merupakan rincian akun aset tetap yang diselenggarakan dalam buku besar. Next. Posting ke dalam akun buku besar dan buku pembantu. Posting ke dalam buku besar dan buku pembantu dapat dilakukan dengan salah satu cara dari 4 metode tersebut, metode yang terdapat di dalam PPT. Yang pertama ada posting jurnal ke dalam akun buku besar dengan tulisan tangan, dan posting dokumen sumber ke dalam akun buku pembantu dengan cara yang sama. Metode ini, data yang sudah terkumpul dalam jurnal diposting ke dalam buku besar dengan tulisan tangan. Posting ke dalam akun buku pembantu dapat bersumber dari data yang telah dicatat dalam jurnal atau langsung dari dokumen sumber. Lalu yang kedua ada posting dokumen sumber ke dalam akun buku pembantu dengan menghasilkan jurnal sebagai tembusan posting ke dalam akun tersebut. Dalam metode posting ini, dokumen sumber diposting ke dalam akun buku dengan tulis tangan dan dengan mesin pembukuan, yang tembusan postingannya menghasilkan jurnal. Posting ke dalam akun buku besar bersumber dari jurnal yang merupakan tembusan hasil posting tersebut. Lalu yang ketiga ada posting ke dalam buku pembantu sebagai akibat dari pengisian dokumen sumber yang sekaligus menghasilkan jurnal sebagai tembusan pengisian bukti tersebut. Dalam posting ini, pembuatan dokumen sumber, posting ke dalam buku pembantu, dan pencatatan jurnal dilakukan dalam sekali tulis atau biasanya dengan mesin pembukuan. Data yang dicatat dalam buku pembantu dan jurnal merupakan tembusan hasil dari pengisian data di atas dokumen sumber. Lalu yang terakhir ada pembukuan tanpa buku pembantu atau ledgerless bookkeeping. Dalam metode posting ini tidak digunakan buku pembantu dalam pembukuan. Fungsi buku pembantu digantikan dengan arsip dokumen sumber. Dokumen sumber dicatat dalam jurnal dengan tulis tangan, dan secara periodik informasi dalam jurnal diposting ke dalam akun yang bersangkutan dalam buku besar dan dengan tulis tangan. Next. Jadi ada dua jenis cara penanganan dokumen sumber. Dokumen sumber atau biasa disebut dengan media ada dua jenis, yaitu media tunggal dan media campuran. Media tunggal adalah dokumen sumber yang hanya berisi satu akun yang didebit atau satu akun yang dikredit. Lalu media campuran adalah dokumen sumber yang berisi lebih dari satu akun yang dikredit atau lebih dari satu akun yang didebit. Next. Jadi, pencatatan yang direkam pada media campuran ke dalam akun buku pembantu memerlukan metode penanganan tertentu. Karena setiap pencatatan media ke dalam akun buku pembantu memerlukan 5 tahap sebagai berikut. Tahap pertama ada mengambil media yang akan dicatat ke dalam akun buku pembantu. Lalu tahap kedua ada mencari kartu akun yang akan didebit dan dikredit yang disimpan dalam arsip berdasarkan data yang tercantum dalam media. Lalu tahap ketiga ada mengambil dari arsip kartu akun yang dipilih dari dalam tahap 2, meletakkan di atas meja, atau jika posting ke dalam akun dilakukan dengan mesin pembukuan, dipasang pada mesin tersebut. Lalu tahap keempat ada mencatat data yang tercantum ke dalam media, ke dalam kartu akun yang diambil dari arsip pada tahap ketiga. Tahap kelima mengembalikan kartu akun ke tempat semula dalam arsip untuk memudahkan pencariannya kembali ke postingan berikutnya. Lalu ada penanganan media tunggal. Untuk penanganannya sebagai contoh media tunggal adalah faktur penjualan kredit yang merupakan dokumen sumber dalam pencatatan piutang ke dalam akun pembantu piutang. Faktur penjualan kredit ini dibuat untuk setiap pembeli, sehingga setiap faktur hanya berisi satu pendebitan ke dalam akun buku pembantu piutang debitur yang namanya tercantum dalam faktur tersebut. Faktur penjualan kredit merupakan contoh media tunggal yang berisi satu pendebitan ke dalam akun pembantu piutang debitur yang bersangkutan. Jika bagian akuntansi menerima
satu batch faktur penjualan kredit dari bagian penagihan, bagian akuntansi media tunggal tersebut disortir menurut nama debitur. Bagian akuntansi kemudian mengambil kartu piutang yang bersangkutan, meletakkan di atas meja atau mesin pembukuan data yang tercantum dalam media yang telah disortir tersebut, kemudian diposting ke dalam akun yang bersangkutan. Sebagai langkah terakhir, ada bagian akuntansi mengembalikan kartu piutang yang telah diisi data dari media ke dalam arsip menurut debitur. Lalu ada penanganan media campuran. Penanganan ini dilakukan dengan salah satu dari metode yang ada. Ada metode pertama ada random posting, yang kedua ada exhaust posting. Random posting dalam metode ini, media campuran diposting ke dalam akun sesuai dengan urutannya pada setiap diterima oleh petugas posting. Lalu yang metode kedua ada exhaust posting. Itu dalam metode ini media dikelompokkan dan dikelompokkan kembali menurut akun yang akan didebit dan dikredit. Next. Sekian dari kami kelompok 4. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.